Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atijani Alfarisi dari kelas CE0702. NIM saya 1011024000046. Di sini saya akan menjelaskan topologi web server yang saya gunakan uji praktikum kali ini. Yang pertama, saya mulai dari router dulu. Saya di sini pertama menambahkan interface Fast Ethernet, karena Fast Ethernet di sini cuman ada dua. Yang pertama satu, ini dua. Karena interface-nya kurang satu, maka saya akan menambahkan modul, yaitu modul PT router NM1C-FE. Ini tipe yang saya gunakan. Belakangnya ini FE. Kenapa FE? Karena itu tertera Fast Ethernet. Selanjutnya saya akan menjelaskan di command line interface, karena kalau jika tersimpan tidak akan menampilkan command line interface lagi. Saya screenshot. Yang pertama, konfigurasi interface FA0/0. Saya menggunakan IP address ini untuk di PC admin. Ini untuk gateway PC admin, dan seperti ini tampilan program dari interface FA0/0. Kenapa no shutdown? Karena biar tidak error jika setelah mengonfigurasi. Selanjutnya saya mengkonfigurasi interface FA1/0 dengan IP address 192.168.20.1, 255.255.255.0. Kenapa saya menggunakan IP 192.168.20.1? Karena di sini 192.168.20 itu sudah dari kampus, sudah dari asisten praktikum disuruh menggunakan IP tersebut. Titik 1 itu saya gunakan untuk gateway. 255.255.255.0 itu subnet masknya. Karena mengapa saya menggunakan 255.255.255.0 itu karena saya menggunakan IP 192. 192 itu prefix 24, karena memang sudah tujuannya untuk praktikum kali ini menggunakan /24. Ya, kali ini no shutdown lagi. Setelah itu saya melanjutkan ke, oh iya, ini FA1/0 itu saya gunakan untuk PC hacker yang ini ya. Karena nanti akan saya jelaskan setelah lebih lanjut. Di sini saya mengonfigurasi FA6/0. Ini buat server TUS-nya tadi dengan IP address 192.168.30.1. Ini juga sama, ini perintah dari asisten praktikum saya. 255.255.255.255.0 subnet masknya karena menggunakan IP 192. No shutdown seperti awal. Selanjutnya saya menjelaskan di bagian ini, access list 101 itu karena ini, belum open. Karena 100 sampai 199 itu extended ACL, memfilter berdasarkan source destination yang lebih detail. Karena jika saya menggunakan 100 waktu itu saya error, tidak tahu kenapa. Akhirnya saya melakukan range angka di 101 itu bisa.
Nah, balik lagi karena ini perintahnya Denny. Denny itu menolak di IP host 192.168.20.46. 20.46 itu di IP-nya hacker. Karena di sini saya melakukan penolakan di bagian hacker karena biar tidak bisa mengaksesi server TUS. Access list 101 permit IP any ini agar IP yang lain tuh bisa mengakses si server TUS tadi selain IP address 192.168.20.46 itu tidak bisa. Selain itu bisa mengakses di interface FA 1/0 IP address grup 101 in. Itu karena agar si FA 101 ini tidak bisa mengakses server semuanya yang berada di dalam satu grup IP gateway ini. Oke, baik. Sekarang saya akan melakukan ping terlebih dahulu untuk uji cobanya. Apakah berhasil setelah diblok? Nah, ternyata valid. Valid. Coba kita cek dulu. Oh, ternyata masih pengenalan. Coba lagi. Nah, sudah successful ya ini tampilannya. Oh, tetap pilot karena si server, oh bukan server deh, si router sudah mengenali IP si PC hacker dengan IP ini 192.168.20.46 karena IP ini sudah saya melakukan pemblokiran ini access list Denny IP host 192.168.20.46. Karena itu saya tidak bisa mengakses si server TUS itu karena sudah diblokir ya IP hostnya. Kenapa di PC admin 10.46 ini bisa melakukan ping atau pengiriman data? Karena di IP tersebut saya tidak melakukan pemblokiran dikarenakan ini adalah PC admin. Oke, kita coba 192.168.30.46. Di sini saya akan mencoba akses web server TUS. Nah, ternyata di sini bisa ya. Kita close, kita close. Kita coba di sini. Dengan IP ini, apakah kita bisa mengakses si web server? Karena kita sudah melakukan pemblokiran di awal tadi. Oke, 192.168.30.46. Oke, kita tunggu. Mungkin si PC ini kan sudah melakukan beberapa kali percobaan. Nah, ternyata gagal karena si PC server, si router itu sudah memblokade si IP PC hacker ini. Nah, maka akan tampilannya request timeout. Seperti ini ya. Dari kesimpulan uji praktikum kali ini, saya itu bisa melakukan pembelajaran tentang gimana sih kita cara memblokir IP suatu perangkat di dalam router karena perintah tersebut adalah perintah pengamanan data dalam jaringan komputer. Biasanya itu kalau di dalam jaringan kita kan ada ini eh, sesuatu yang mencurigakan. Loh, ini kok
terus-terusan ngeping. Akibatnya si web server TUS itu biasanya bisa jadi dari serangan DDoS, serangan yang lainnya itu bisa mengakibatkan si server lemah, down, dan PC admin tidak bisa mengakses, maka si hacker bisa menjebol si web server tersebut. Nah, dikarenakan sudah terbukti melakukan ping terus-terusan dan membebani server, maka saya akan melakukan pemblokiran di IP tersebut untuk uh, praktikum di lapangan. Karena ini praktikum secara mandiri individual, maka saya melakukan secara teori saja. Kesimpulan dari yang saya simpulkan, praktikum ini sangat memberi pengetahuan terhadap mahasiswa di teknik komputer karena bisa menjadikan pembelajaran ketika suatu saat di lapangan kerja nanti ataupun di industrial yang bekerja di bidang jaringan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.